Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Alia. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengamati fenomena-fenomena perubahan iklim yang terjadi dalam waktu dekat ini? Misalnya musim kemarau dan musim penghujan yang tidak dapat diprediksi, munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok, turunnya salju di Arab, atau fenomena La Nina dan El Nino. Mengapa ya fenomena-fenomena perubahan iklim itu dapat terjadi? Sebelum menjelaskan penyebab terjadinya perubahan iklim, Ibu akan menjelaskan definisi dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan secara menyeluruh, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Bumi kita diselimuti oleh atmosfer yang di dalamnya terdapat gas-gas rumah kaca. Apa saja ya komponen gas-gas rumah kaca itu? Ya, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen dioksida atau N2O, dan freon. Rumah kaca ini sebenarnya berfungsi untuk menghangatkan suhu di bumi. Namun, ketika jumlahnya berlebih di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Mengapa ya bisa demikian? Hal ini terjadi karena saat matahari meradiasikan energi panas ke bumi, energi matahari ini akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Energi panas yang dipantulkan ke atmosfer ini akan terperangkap oleh gas-gas rumah kaca. Proses inilah yang kita sebut dengan efek rumah kaca, yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi, sehingga suhu di bumi menjadi hangat. Apa yang terjadi jika efek rumah kaca ini terjadi secara terus-menerus? Ya, suhu di bumi akan terus meningkat. Pemanasan global inilah yang kita gunakan sebagai istilah untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Pemanasan global dapat disebabkan oleh adanya emisi gas CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Selain itu juga dari emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Lalu dari emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam mesin pendingin seperti halnya pada kulkas dan AC, dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam lahan pertanian. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu peningkatan suhu di bumi, mencairnya gletser, kepunahan spesies, hilangnya terumbu karang, penipisan lapisan ozon, dan kegagalan panen. Nah, supaya dampak ini tidak kita rasakan, tentu kita harus berupaya untuk mencegah, juga untuk menanggulangi masalah pemanasan global ini. Apa saja ya upaya penanggulangannya? Upaya penanggulangan pemanasan global diantaranya dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, menggunakan energi terbarukan atau energi alternatif, dan mengurangi penggunaan CFC. Dan masih banyak lagi upaya penanggulangan yang bisa kita lakukan. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.